balik lagi di SPP. Nah, di segmen kali ini gue mau ngebahas tentang sektor tunggal putra yang jadi satu-satunya wakil di partai final di Jepang Open 2023. Sebenarnya banyak banget tuh yang request, Ci, bahas juga dong tentang progres tunggal putri, terutama Grego. Oke, itu akan aku bahas di next segmen, karena kali ini aku mau fokus nih ngebahas tentang Jonathan Christie yang satu-satunya wakil di Indonesia nih yang bisa akhirnya jadi sobat weekend kita di partai puncak. Nah, kalau kita ngebahas tentang tunggal putra, sebenarnya memang bukan Jojo aja sih yang menjadi wakil Indonesia di Jepang Open. Ada Ginting juga, terus ada Chico juga. Cuman sayangnya memang nggak bisa saling bahu-membahu ya kemarin, karena Ginting harus kalah di babak awal lawan Jepang, terus juga Chico juga harus kalah di babak kedua dari Axelsen. Nah, jadi tinggal Jojo nih satu-satunya perwakilan tunggal putra, tapi hebatnya dengan kekuatan yang ada dengan seluruh persiapan yang matang juga, Jojo menjadi wakil di partai final. Nah, kalau kita lihat perjalanan Jojo juga sebenarnya nggak gampang untuk Jonathan bisa ada di partai puncak. Kalau kita lihat juga karena lawan-lawannya itu kan lumayan bagus banget bisa dibilang, apalagi dari babak 8 itu juga udah ketat banget juga. Kalau kita lihat di babak pertama kan Jojo ketemu Malaysia itu karena promosi ya dari yang ngantri, jadi ada yang mundur dan itu dia naik. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya nggak terlalu rame lah kalau waktu Jojo lawan si Malaysia. Terus di babak kedua juga lawan China juga bisa dibilang Jojo sangat mendominasi. Nah, yang rame banget itu mulai dari sebenarnya babak 8 besar nih, waktu quarter final, waktu Jonathan lawan Kun Lavut, di mana akhirnya Jonathan memang menang straight set 21-16, 21-16. Dan juga head to headnya kita bisa lihat Jonathan itu unggul 4-3. Memang kalau dibilang ada cocok-cocokan, kalau kita lihat kan Ginting kayaknya agak susah gitu lawan Kun Lavut. Kok kemarin kita nonton Jonathan itu jauh lebih mendominasi permainan gitu, dari serangan, dari defense, pokoknya dia yang ngatur tempo permainan. Tapi memang sebenarnya ada sih cocok-cocokan. Jadi si A cocok sama B, nanti si B nggak cocok sama si A, nggak cocok sama si C misalnya gitu. Nah, itu memang sebenarnya ada, karena setiap orang itu kan, setiap pemain pola permainannya sama strateginya itu berbeda. Nah, kalau kita lihat waktu di babak 8 besar, yang jadi kunci kemenangan seorang Jojo adalah dia tuh mendominasi banget. Dari perolehan poin pertama pun selalu unggul. Kita bisa lihat poinnya itu selalu unggul, hampir nggak pernah yang namanya Jojo itu ketinggalan. Jadi bener-bener dari babak awal, dari 0-0 itu bener-bener kayaknya Jojo itu udah on fire banget. Kalau kita lihat dia juga menang di power, kita bisa bilang Jojo menang di power. Terus juga speednya juga kita bisa lihat kemarin menang. Dan yang jadi catatan penting adalah kalau kita lihat pola permainan Jojo kemarin, kayaknya dia diinstruksiin sama Coach Irwansyah itu untuk main ke belakang dulu. Karena mungkin dilihat juga Jojo satu menang power dan menang jangkauan. Jadi kayaknya tuh dibuang bola dulu ke belakang. Nah, dari situ kalau kita sebagai penonton, Jojo tuh banyak banget melakukan drop shot ke kotak kanan. Nah, di situ yang menjadi titik awal balik serangnya seorang Jonathan. Jadi dari dia main ke belakang dulu, terus dia drop shot ke kotak kanan, itu sering banget terjadi. Nah, di situ terjadi adu net biasa. Jojo cari celah untuk menyerang, begitu Kun Lavutnya udah mulai ngangkat bola, langsung di smash ke kanan dan kirinya Kun Lavut. Dan di situ menjadi poin penting banget, karena kita bisa lihat banyak banget poin beruntun yang Jojo dapetin dari strategi yang diterapkan saat itu. Sehingga akhirnya Jojo berhasil menutup game dengan 21-16, 21-16 dalam 2 game aja. Nah, di babak semifinal kita juga lihat ini menjadi partai penentu juga sih, karena memang rame banget, terus rubber game. Terus juga lawannya kan lagi on fire juga, lagi naik daun juga, lagi digadang-gadang jadi salah satu monster di tunggal putra juga. Nah, waktu di semifinal Jojo ketemu sama Lakshya Sen. Kita lihat juga head to headnya juga unggul 2-1. Memang lagi rame lah, head to headnya masih rame karena belum terlalu sering ketemu juga, karena bisa dibilang Lakshya Sen juga baru naik, baru menanjak gitu. Di babak semifinal Jonathan menang 21-15, 13-21, 21-16. Kalau kita lihat juga di set pertama, yang menjadi kunci kemenangan Jojo masih sama nih, karena Jojo banyak banget melakukan serangan-serangan beruntun, jadi mendominasi serangan gitu.
kalau kita lihat jarang banget yang namanya seorang Jonathan di set pertama itu main bertahan. Jadi bener-bener dia melakukan serangan beruntun sehingga Lakshasan ini tidak bisa berkembang sama sekali. Nah di set kedua justru terbalik. Kebaliknya itu adalah Jojo kerap kali melakukan posisi defense gitu. Jadi itu yang merugikan juga, banyak banget keserang, terus juga jadi lebih kalah agresif bisa dibilang. Nah tapi untungnya bisa ngebalikin lagi di set ketiga. Di set ketiga Jojo lebih sabar dalam ngolah bola. Dia melakukan sesuai dengan yang diinstruksikan. Jadi dia main ke belakang dulu, mulai lagi ke depan dan baru balik serang. Jadi nggak terburu-buru dalam menyerang, nggak terburu-buru juga dalam defense gitu. Jadi itu yang menjadi kunci kemenangan di set ketiga, yaitu kesabaran Jojo dan balik serang yang membuahkan kayaknya jadi India itu nggak bisa berkembang lagi gitu, jadi mentok gitu, dan itu yang membuat Jojo unggul di set ketiga 21-16. Nah di babak final Jojo ketemu sama, kalau bisa dibilang pawangnya tunggal putra nih, Viktor Axelsen. Memang susah banget kayaknya, banyak banget orang nanya emang sesusah itu yang ngalahin Axelsen. Iya bisa kita bilang kayaknya emang sesusah itu. Kalau nggak susah kan nggak mungkin dia bisa mendominasi terus-terusan dia yang sebagai juara lah gitu. Kalau kita lihat head to headnya Jojo 2-8, jadi Jojo ketinggalan. Jojo hanya menang 2 kali dari Axelsen selama pertemuannya sama Axelsen, yaitu di Malaysia Open 2019 sama di French Open 2019. Nah dan di 5 pertandingan terakhir Axelsen itu menang beruntun dari Jonathan Christie. Kalau kita lihat dari data yang udah kita kumpulin lah dari 5 pertemuan terakhir, Jojo itu kalah di Thailand Open 2021 di babak semifinal 21-14, 21-5. Cukup jauh nih. Udah sangat signifikan banget sih sebenarnya. Poinnya itu bisa dapat 5 doang itu di set kedua. Terus Jojo juga kalah di Indonesia Open 2021 di babak semifinal juga 21-19, 21-15. Terus juga di Malaysia Open 2022 di babak semifinal lagi 21-15, 20-22, 21-11. Terus Jojo kalah lagi di India Open 2023 di babak semifinal lagi 21-6, 21-17, dan terakhir kemarin ketemu di Jepang Open 2023 di babak final Jonathan kalah 21-7, 21-18. Dan kalau kita lihat kemarin memang sempet viral banget karena dimana Jojo dapat 11-0 bahkan sampai 13 gitu kan. Banyak banget orang bilang emang sesusah itu, emang sampai ngeblank banget, nggak bisa cari celah seorang Axelsen. Dan itu memang sebenarnya masih kita pelajari banget sih. Kalau kita lihat kan sebenarnya Jojo pernah menang, Ginting juga. Kita punya 2 amunisi lah. Tapi gimana caranya kita bisa ngalahin Axelsen itu yang masih dicari formulanya, karena aku rasa juga semua pemain dari manapun sekarang lagi nyari formula yang tepat untuk ngalahin seorang Viktor Axelsen. Dan seorang Axelsen juga pasti akan mencari cara gimana caranya supaya ya dia nggak terkalahkan, dia masih nggak bisa dikejar sama yang lain. Nah itu memang butuh ekstra sih, nggak bisa hanya dari Jonathannya aja, harus dari tim lah, dari seluruh tim yang ada di PBSI, dari pelatih, dari tim yang menganalisa permainan, dari tim pelatih fisik, itu semua harus menjadi satu kesatuan untuk mencari cara gimana sih caranya supaya kita bisa lebih meningkatkan satu power, satu juga fisik, gimana caranya mental kita dalam pertandingan kalau ketemu Axelsen nggak kalah duluan. Karena kalau kita lihat sebenarnya untuk pukulan mungkin kita nggak terlalu kalah, tapi yang satu yang harus kita akuin bahwa kita kalah mental dari Axelsen. Dia udah pede banget. Jadi kayaknya tuh mau lawan siapa aja tuh udah nggak ada takutnya. Justru kita yang pas ngelawan dia bisa nggak ini gue menang. Nah itu yang harus, mindset itu yang harus kita rubah. Dan semoga seluruhan tim dari PBSI bisa mencari formula yang baru untuk ngalahin seorang Viktor Axelsen. Nah kali ini segini pembahasan aku soal tunggal putra, soal Jonathan Christie dan juga Ginting dan Chico. Kita akan kembali di segmen berikutnya. Kalian juga boleh bantu aku untuk komen, misalnya Ci ngebahas si ini dong. Nah itu nanti akan kita baca juga dan akan kita bahas di segmen selanjutnya. Bye!